selamat tahun baru, tentunya dengan semangat yang lebih tinggi dan lebih baru. Ya, tadi saya hanya melaporkan untuk investasi ke depannya dari tahun 2025 sampai 2029 ini akan meningkat secara bertahap. Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai 1.905 triliun. Dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.000 triliun, lebih sedikit lah, 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, dan tentunya harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas. Sehingga pada tahun 2029 investasi yang diharapkan nanti masuk untuk mencapai pertumbuhan 8% adalah 3.414 triliun dalam rangka mencapai pertumbuhan 8%. Ya, tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat, sehingga diharapkan juga kerjasama dan koordinasi dari semua kementerian terkait, terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami, sehingga diharapkan kerjasama dengan ke-18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya sebetulnya lebih pada bincang-bincang bagaimana kontribusi dari investasi ini, porsinya mungkin yang saat ini adalah kurang lebih 24% atau 25% dari GDP, karena kan yang paling besar adalah dari konsumsi, domestik konsumsi yang dimana 53-54%. Kontribusi investasi ini diharapkan bisa lebih meningkat lagi, tidak hanya di level 24%, tetapi bisa lebih dari itu, apalagi investasi akan menjadi kunci yang sangat penting, dan hilirisasi akan menjadi kunci yang sangat penting juga dalam rangka kita mendapatkan investasi masuk ke Indonesia. Saya juga tadi melaporkan hasil kunjungan saya ke China selama 4-5 hari kemarin, yang dimana dari kunjungan saya ke China kita mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan, dan di saat bersamaan kita juga mendorong investasi yang masuk ke Indonesia ini untuk segera memulai investasinya, seperti BYD yang sudah sudah membeli tanah di daerah Subang. Diharapkan investasi untuk manufacturingnya akan dimulai pada awal tahun depan. Jadi saya juga melaporkan itu beberapa investasi yang masuk. Investasi yang masuk juga dari 4 itu di bidang fiberglass, di bidang PET resin, kemudian juga di bidang solar panel, dan juga di bidang satu lagi perikanan. Di bidang perikanan untuk membangun sistem terintegrasi untuk perikanan di Maluku, di daerah Maluku, dan juga di Papua dari perusahaan China yang melakukan joint venture juga dengan perusahaan di Indonesia. Jadi itu saja yang saya berikan laporan ke Bapak Presiden, ya, dan hal-hal lain, dan tentunya tadi diajak makan siang itu aja. Oke, terima kasih. Ya, tentunya tadi saya berkira, tapi tadi juga saya lupa melaporkan juga investasi lain yang akan masuk, diharapkan juga dari Amerika Serikat. Saya belum bisa menyampaikan namanya, tapi di first quarter insya Allah ada investasi dari Amerika Serikat yang sedang kita ini yang akan masuk cukup signifikan, dan
ada beberapa investasi juga tentu dari ya memang dari Timur Tengah dan yang lain-lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu ditanya juga. Jadi kebanyakan investasi yang masuk kita ini adalah investasi yang kita bilangnya industri, yang memang mereka ahli di industri. Tapi kita belum menyentuh banyak investor itu yang investment management atau portfolio. Nah ini juga yang akan digarap karena contohnya seperti perusahaan investasi BlackRock saja yang aset under managementnya saja itu 11 triliun US dollar gitu. Itu 6 kali GDP kita gitu. Nah itu banyak investment besar ini yang belum digarap oleh kita. Nah itu juga yang kita ingin arahnya untuk lebih digarap lagi, sehingga kita punya investor tidak hanya yang memang dari ahli di industrinya, tapi juga investor portfolio yang dimana tren di dunia kan investor portfolio juga sangat-sangat aktif melakukan investasi di banyak negara. Nah itu juga yang mungkin akan membuat kita diharapkan investasinya ini bisa lebih besar masuk ke Indonesia. Jadi tidak terpaku hanya dengan investor dari industri, tetapi juga fund management yang saat ini belum tergarap secara maksimal di kita.